410 6310 574 dari kelas 3B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analytics dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, MPD. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan poster analisis yang telah saya buat, serta tutorial pengolahan datanya dalam RStudio. Selamat menyaksikan! Di sini saya memiliki judul poster, yaitu Analisis Pengelompokan Tingkat Kemiskinan Provinsi di Indonesia menggunakan K-means clustering dengan fokus pada Daerah Istimewa Yogyakarta. Judul ini menggambarkan bahwa penelitian saya menggunakan pendekatan machine learning, yaitu K-means clustering, untuk mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan 3 indikator kemiskinan dari BPS dan secara khusus melihat posisi Daerah Istimewa Yogyakarta ini dalam struktur kemiskinan nasional. Kemudian di bagian sini saya mencantumkan identitas diri, dan di sini ada kata kunci yang merupakan inti dari penelitian saya, yaitu ada topik kemiskinan, metode K-means, indikator BPS, serta fokus kawasan Yogyakarta. Selanjutnya ada latar belakang. Pada bagian latar belakang ini saya menjelaskan bahwa kemiskinan di Indonesia tidak merata antar provinsinya. BPS juga menyediakan 3 indikator. Yang pertama ada P0, persentase penduduk miskin. Yang kedua ada P1, kedalaman kemiskinan. Yang ketiga ada P2, keparahan kemiskinan. Dengan variasi yang besar antar provinsi, diperlukan metode analisis seperti clustering untuk memetakan provinsi secara lebih objektif, sehingga pemerintah nantinya dapat menentukan kebijakan yang tepat sasaran. Selanjutnya, pada tujuan penelitian ini adalah membentuk kelompok provinsi yang memiliki pola kemiskinan serupa, menganalisis perbedaan karakteristik tiap kelompok, serta menyoroti posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selama ini menarik karena fenomenanya kemiskinan tinggi di wilayah maju. Selanjutnya ada metode penelitian. Saya menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif karena penelitian ini menganalisis data numerik resmi dari BPS lalu menggambarkan polanya melalui teknik clustering. Kemudian karena ini bukan eksperimen atau survei, jadi penelitian ini masuk ke kategori asesional, non-eksperimental, khususnya unsupervised machine learning, karena tujuannya mencari pola tanpa variabel dependen. Kemudian untuk variabel penelitiannya itu ada 3 yang telah disebutkan tadi, P0, P1, P2, dan semua variabel ini adalah berskala rasio sehingga cocok untuk perhitungan jarak atau Euclidean pada K-means. Data ini tidak saya kumpulkan sendiri, tetapi langsung diambil dari BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, sebagai data sekunder. Di sini saya mengunduh 3 dataset terpisah dan menggabungkannya di RStudio. Jadi ada file P0 sendiri, kemudian ada file P1 dan file P2. Selanjutnya, saya menggunakan K-means clustering, salah satu teknik unsupervised learning yang mengelompokkan data berdasarkan kemiripan jarak Euclidean. Sebelumnya dilakukan clustering, data ini distandarkan menggunakan fungsi scale agar P0, P1, dan P2 ini memiliki bobot yang sama. Selanjutnya, di sini ada hasil penelitian. Jadi dari hasil Able Method dan Silway Score ini sama-sama menunjukkan bahwa jumlah klaster optimalnya itu adalah 3. Dan dari hasil K-means ini, yang pertama adalah klaster 1, kemiskinan rendah, diisi provinsi seperti Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan ciri-cirinya itu P0, P1, P2 itu rendah dan homogen. Yang kedua ada klaster 2, kemiskinan menengah, ini berisi Jawa Barat, Riau, Lampung, Bangka Belitung, dan ciri-cirinya ini nilai indikator mendekati nasional. Yang ketiga, klaster 3 itu kemiskinan tinggi, berisi Daerah Istimewa Yogyakarta, NTT, Papua, Pegunungan, Maluku, Bengkulu, dan ciri-cirinya ini P0 tinggi, P1 dalam, P2 berat.
Nah, visualisasi seperti scatter plot, cluster plot PCA, dan 3D plot memperjelas pemisahan ini. Selanjutnya, kesimpulan dan implikasi. Secara umum, analisis ini itu menunjukkan bahwa kemiskinan Indonesia tidak merata, dan meskipun daerah istimewa Yogyakarta merupakan provinsi maju secara pendidikan dan pariwisata, tingkat kemiskinan dan kedalamannya itu justru tinggi. Oleh sebab itu, kebijakan berbasis data seperti ini membantu merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Pertama-tama, di sini saya melakukan instalasi package yang nantinya diperlukan untuk analisis. Di sini ada dplyr, ggplot2, kemudian Facto Extra, dan lainnya, yang dimana ini digunakan untuk nantinya membaca data, membersihkan data, membuat visualisasi, dan menjalankan algoritma K-means. Nah, untuk instalasi ini hanya perlu dilakukan satu kali di awal, jadi nantinya di bawah tidak akan ada install package lagi. Selanjutnya ada load libraries. Nah, di sini saya memanggil library yang sudah terinstall. Nah, bagian ini itu wajib karena setiap library menyediakan fungsi-fungsi yang akan dipakai. Misalnya, untuk read Excel ini untuk membaca file Excel, kemudian dplyr untuk memanipulasi data, ggplot2 untuk visualisasi 2D, kemudian di sini ada Facto Extra untuk nantinya metode elbow dan silhouette, dan plotly ini untuk grafik 3D. Selanjutnya ada load raw data. Di sini saya membaca data mentah dari 3 file Excel, yaitu P0, P1, dan P2 yang saya ambil dari BPS yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Di sini berisi indikator kemiskinan tiap provinsi di Indonesia. Pada tahap ini saya belum melakukan pembersihan, hanya memastikan apakah datanya sudah terbaca atau belum. Yang selanjutnya ada clean data. Di sini saya mau membersihkan data karena file BPS ini kan biasanya memiliki header panjang. Jadi saya menggunakan skip 4 untuk melewati 4 baris awal yang bukan data. Kemudian di sini saya juga memilih hanya 2 kolom, nama provinsi dan nilai indikatornya, yaitu P0, P1, atau P2. Dengan cara clean data ini, dataset ini akan menjadi rapih dan siap digunakan. Selanjutnya ada merge data. Nah, dari ketiga dataset yang digabung menggunakan inner join berdasarkan kolom provinsi, hasilnya ini adalah satu dataset lengkap yang berisi masing-masing provinsi beserta 3 indikatornya, yaitu P0, P1, dan P2. Selanjutnya ada convert types. Di sini saya memastikan bahwa semua nilai P0, P1, dan B2 berada dalam format numerik. Ini penting karena analisis K-means ini membutuhkan tipe data numerik untuk menghitung jarak antar titiknya. Kemudian selanjutnya di sini ada scale data. Sebelum saya melakukan clustering, data ini harus dinormalisasi. Saya menggunakan fungsi scale untuk menstandarisasi variabel ke suatu skala yang sama. Jadi hal ini itu mencegah variabel dengan satuan besar seperti P0 mendominasi penghitungan jarak. Kemudian di sini saya ingin menentukan jumlah cluster dengan metode elbow dan silhouette. Yang pertama ada elbow method. Itu grafik elbow menunjukkan total within cluster sum of square. Kita mencari titik tekuk yang menunjukkan penurunan WSS mulai melambat. Nah, di sini terlihat bahwa titik tekuknya itu berada pada K sama dengan 3. Kemudian dengan menggunakan silhouette score, grafik silhouette mengukur seberapa terpisahnya satu klaster dengan klaster lainnya. Di sini tadi nilai tertinggi itu muncul pada K sama dengan 3, sehingga jumlah klaster optimalnya itu adalah 3. Kemudian di sini saya menjalankan K-means. Setelah jumlah klaster ditentukan, saya menjalankan algoritma K-means dengan centersnya adalah 3. Kemudian pemilihan startnya itu di sini 25. Memastikan hasil yang stabil karena algoritma dicoba beberapa kali dengan titik awal yang berbeda-beda. Selanjutnya, dari hasil clustering yang tadi itu ditambahkan kembali ke dataset asli menggunakan mutate.
Dengan demikian, setiap provinsi sudah memiliki label klaster 1, 2, atau 3. Kemudian di sini saya menghitung rata-rata dari P0, P1, dan P2 pada tiap klasternya. Dan rata-rata ini merupakan sentroid, yaitu titik pusat klaster. Sentroid digunakan untuk memahami karakteristik tiap kelompoknya. Misalnya pada klaster 1 ini kemiskinan rendah, kemudian pada klaster 2 ini kemiskinan menengah, dan klaster 3 kemiskinan tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada visualisasi. Berikut ini adalah visualisasi klaster utama yang dihasilkan dari fungsi VFIS_cluster. Pada grafik ini, setiap titik mewakili satu provinsi di Indonesia yang dipetakan berdasarkan 3 indikator kemiskinan, yaitu P0, P1, dan P2. Karena datanya ini 3 dimensi, maka grafik ini menggunakan teknik PCA sehingga terlihat dalam bentuk 2 sumbu, yaitu dimensi 2 dan dimensi 1. Kemudian makna-makna ini ada yang pertama, dimensi 1 yang 86,1% ini menjelaskan hampir seluruh variasi indikator kemiskinan. Kemudian di sini pada dimensi 2 yang 12,7% menjelaskan variasi tambahan. Nah, di sini semakin kanan titiknya, biasanya P0, P1, dan P2 ini lebih rendah. Maksudnya adalah kemiskinannya lebih ringan. Sedangkan semakin kiri titiknya, nilai P0, P1, P2 ini lebih tinggi. Maksudnya adalah kemiskinannya lebih berat. Kemudian di sini ada makna warnanya, yang biru ini adalah klaster 1, maksudnya kemiskinan rendah. Kemudian kuning ini klaster 2, kemiskinan menengah, dan yang abu-abu ini klaster ketiga, kemiskinan tinggi. Pada klaster 1 itu yang ditandai warna biru, titik-titiknya cenderung berada di sisi kanan grafik. Ini berisi provinsi seperti Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, serta DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta ini biasanya masuk ke kelompok rendah secara P0, P1, dan P2. Kemudian provinsi-provinsi ini memiliki nilai P0, P1, dan P2 yang paling kecil dibandingkan provinsi lainnya. Selanjutnya di sini yang kuning ini klaster kedua, ditandai dengan warna kuning. Titik-titik di klaster ini berkumpul di area tengah dan sedikit tumpang tindih dengan klaster biru dan abu-abu. Klaster ini memuat provinsi dengan tingkat kemiskinan menengah seperti Jawa Barat, Lampung, Riau, Bangka Belitung. Nah, provinsi-provinsi ini biasanya memiliki P0 di sekitar angka nasional, serta P1 dan P2 yang tidak terlalu ekstrim. Selanjutnya ada klaster 3 yang abu-abu, dan titik-titiknya ini berada di sisi kiri grafik. Klaster ini memuat provinsi dengan nilai P0, P1, dan P2 paling tinggi. Beberapa contoh provinsinya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Pegunungan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu. Untuk klaster ini itu memiliki elips paling besar yang menandakan sebaran data yang luas dan tingkat variasi kemiskinan yang lebih tinggi. Nah, di sini bentuk elips atau bentuk lonjong ini menggambarkan penyebaran tiap klasternya. Kalau yang kecil ini berarti lebih homogen, contohnya ada klaster biru. Dan kalau yang besar itu klasternya berarti lebih beragam, contohnya ada klaster abu-abu. Nah, di sini ada visual scatter plot P0 dan P1. Di sini P0 ini menunjukkan persentase penduduk miskin, sedangkan untuk P1 menunjukkan kedalaman kemiskinan. Nah, untuk interpretasi titiknya ini, semakin kanan titiknya, maka semakin besar P0-nya. Maksudnya apa? Maksudnya banyaknya penduduk miskin. Sedangkan semakin ke atas titiknya, maka semakin besar P1-nya, yaitu kemiskinannya semakin dalam. Contoh interpretasi provinsinya itu, Daerah Istimewa Yogyakarta berada di kuadran kanan atas. Nah, P0 tinggi dan P1 dalam. Artinya apa? Artinya klaster kemiskinannya itu berat. Kemudian di sini Bali berada di kiri bawah, P0 dan P1-nya itu rendah. Artinya apa? Artinya klaster kemiskinannya itu rendah.
Kemudian di sini di Jawa Barat cenderung di tengah, artinya konsisten dengan klaster menengah. Pada plot ini kita bisa melihat hubungan antara P0 dan P2. P2 ini menggambarkan keparahan kemiskinan. Jadi tingkat P2 ini berarti kemiskinan terdistribusi tidak merata dan lebih berat di kelompok termiskin. Nah, di sini ada interpretasi contohnya. Papua Pegunungan itu P0 dan P2-nya sama-sama tinggi. Artinya apa? Artinya kondisi kemiskinannya itu tidak hanya luas, tetapi juga sangat berat. Kemudian di sini ada NTT dan Maluku juga muncul di area nilai P2 yang tinggi. Kemudian ada Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara berada pada area rendah untuk kedua indikator. Nah, berikutnya ini adalah visualisasi 3D menggunakan Plotly. Dengan grafik ini kita bisa melihat P0, P1, dan P2 secara bersamaan dalam ruang 3 dimensi. Apa sih yang terlihat pada grafik 3D ini? Nah, di sini klaster biru itu mengumpul rapat, yang artinya indikator kecil dan homogen. Kemudian di sini ada klaster kuning berada di tengah-tengah, ini menyebar moderat. Selanjutnya ada klaster abu-abu berada jauh di sisi lain ruang 3D. Ini memuat provinsi dengan kemiskinan yang berat. Di sini ada perbedaan yang terlihat lebih jelas, itu seperti daerah istimewa Yogyakarta muncul cukup tinggi pada P1 dan P2. Ini membenarkan bahwa posisi dari Yogyakarta ini berada di klaster yang tinggi. Kemudian di sini ada Papua Pegunungan dan NTT terlihat paling jauh dari klaster biru. Atau ini artinya itu adanya outlier dalam tingkat kemiskinan. Kemudian ada Bali atau DKI Jakarta, ini hampir selalu berada dekat pada origin, yang artinya kondisinya itu relatif baik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.